Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang amalan-amalan di bulan Ramadan. Tentunya amalannya sangat banyak sekali. Namun yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini adalah sebagian dari amalan-amalan itu. Pada bulan Ramadan ini, amalan yang paling utama adalah puasa. Tapi kalau kita membicarakan tentang amalan di bulan Ramadan, artinya bukan puasanya itu yang kita bicarakan. Karena puasa itu adalah satu kewajiban. Yang namanya kewajiban itu hukumnya ada dua. Apabila kewajiban itu dilaksanakan, maka kita mendapatkan pahala, kita mendapatkan surganya. Apabila kewajiban itu ditinggalkan, maka kita akan mendapatkan dosa. Jadi tidak ada seseorang itu dikatakan baik karena dia melaksanakan puasa Ramadan, karena memang itu kewajibannya. Seorang tilmid belum dikatakan dia baik apabila dia masuk kelas, karena memang kewajibannya adalah masuk kelas. Mahasiswa mengumpulkan tugas belum dikatakan baik, karena apa? Karena memang itu kewajibannya adalah mengumpulkan tugas. Tapi kalau mahasiswa itu masuk kelas, mengumpulkan tugas, semua kewajibannya itu dilakukan, terus kemudian dia juga berolahraga rajin, dia juga mengikuti kajian ilmiah, dia juga mengikuti selain sholat jamaah juga membaca Al-Qur'annya itu Masya Allah khatam satu hari 30 juz atau apa dan lain sebagainya, maka itulah yang dinamakan dengan mahasiswa yang baik. Oh, saya punya kawan sangat baik sekali, sholatnya tidak pernah bolong 5 waktu. Itu bukan baik. Ya memang itu kewajibannya dia sholat 5 waktu. Tapi kalau dia melakukan, dia anak yang baik, selain sholat 5 waktu dia itu selalu sholat nawafil, ini baru baik. Dia itu selalu puasa Daud, itu baru baik. Karena apa? Dia melakukan sesuatu yang boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan, tapi dia melakukannya, maka inilah orang yang baik. Amalan-amalan yang akan kita bicarakan ini baru akan kita bicarakan pada pagi hari ini adalah yang selain amalan puasa Ramadan ini. Anak-anak sekalian, as-shaumu ibadatun min ajlil ibadat. Saum itu adalah ibadah yang tujuannya adalah memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis qudsi, qala Allahu azza wa jalla, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan ibnu Adam itu adalah untuknya. Semua amalan ibnu Adam aku beri pahala dan aku beri manfaat untuknya dan aku beri semuanya untuknya. Tetapi kalau puasa ini adalah khusus untuk aku saja. Aku yang akan memberikan pahala kepadanya. Wa ana ajzi bihi. Maka ini menunjukkan keutamaan puasa ini. Apa yang harus kita lakukan dalam puasa? Banyak sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin antum sudah banyak mendengar beliau membaca Al-Qur'an, menghatamkan Al-Qur'an. Bahkan beliau saat tarawih, saat sholat malam itu sampai kakinya pecah-pecah. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam itu
membaca Al-Quran dengan sangat panjang dan sangat baik, la tas'ala an husnihinna wa tulihinna, dan lain sebagainya. Yang kita bicarakan yang pertama adalah sedekah. Sedekah minal a'mal al-hasanah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang atau manusia yang paling dermawan. Masa dermawan beliau tampak lebih pada saat bulan Ramadan. Maka kita apabila sering bersedekah, kita sedekah di hari-hari biasa 30 hari kita sedekah, umpama satu hari 3.000 atau 5.000, maka pada bulan Ramadan ini kita tingkatkan 10.000 setiap hari, 20.000 setiap hari, 100.000 setiap hari, karena itu memang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Beliau tampak sekali kedermawanan beliau dan kebaikan beliau itu apalagi pada saat Jibril datang. Jibril datang, kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an. Jibril datang itu kapan? Fi kulli laila min Ramadan. Jibril mengajari Rasulullah Al-Qur'an. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalati. Pagi hari pada saat masih sejuk sekali, ada angin sepoi-sepoi, bahkan kebaikan kedermawanan Rasulullah itu lebih baik daripada angin sepoi-sepoi yang menerpa kita, menerpa semua orang dan menyejukkan semua orang. Kedermawanan beliau seperti itu dalam sedekah ini. Maka sedekah perlu kita lakukan. Yang kedua adalah kita mengurangi marah-marah. Yang hobinya marah, Anda usah marah pada bulan Ramadan. Di stop dulu selama 30 hari. Bukan berarti hobinya disalurkan nanti setelah Ramadan. Syawal saya mulai lagi, marah lagi. Tidak. Tapi memang harus kita stop. Ala shaimi ayyuqabil al-isa'a bil ihsan. Bahkan apabila ada orang lain yang mengganggu kita, ada orang lain yang mengganggu keikhlasan, mengganggu kesabaran kita, maka kita harus membalasnya dengan apa? Dengan perbuatan baik, dengan senyuman. Ada kawan kalian yang umpama kalian sedang istirahat gitu, ditendang umpama qabilhu bil ihsan, ya akhi jangan begitu, sambil disenyumi. Marahnya nanti saja, enggak seperti itu. Tapi disenyumi. Karena apa? Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnatun. Junnah itu adalah tameng. Junnah itu adalah perisai. Saum, puasa itu adalah perisai. Oh, kok bisa saum itu perisai? Ya, saum itu sebenarnya perisai kita untuk menghadapi musibah. Saum itu sebenarnya perisai kita untuk menghindarkan kita dari api neraka. As-saumu as-siyamu junnah minan nar kajunnati ahadikum minal qital. Namanya puasa itu adalah perisai manusia dari api neraka, sebagaimana perisai seorang pejuang pada saat berperang. Itu perisai kita. Kita takut pada api neraka, maka yang kita lakukan adalah sering-sering berpuasa. Kita takut mendapatkan musibah, mendapatkan bala, mendapatkan wabak seperti pada hari-hari ini, maka kita sering-sering puasa. Qunut yang kita lakukan, naam,
tetapi kita tambah dengan puasa. Puasa itulah yang melindungi kita sebenarnya dari wabah ini. Asyamu junnah fala yarfus, tidak mengatakan perkataan-perkataan yang kotor, wala yajhal, tidak juga marah-marah dengan perbuatan yang tidak baik. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim inni shaim. Apabila ada orang yang mengganggu, maka katakan aku puasa, aku puasa. Tapi jangan mengatakan aku puasa itu sambil giginya rapat gitu ya. Ente ini aku puasa. Nah, itu namanya masih marah gitu. Puasa. Tunggu ya nanti ya. Apalagi seperti itu. Apalagi pakai janjian, tunggu ya nanti ya. Nah, seperti itu. Tapi aku puasa di sini artinya apa? Jangan ganggu, saya sedang puasa, sambil disenyumi orang ini tadi. Ada satu karikatur, saya baru ingat, karikatur yang saya dapat, tidak tahu di mana itu ya. Ada dua orang berkawan. Dia ketemu kawannya itu setelah puluhan tahun. Kawan yang ditemui ini, yang dua orang ini yang saling bertemu, itu satu kelas dulunya. Waktu ketemu, ente kok kelihatan masih muda sekali ya. Si kawannya yang juga mengatakan, iya ente kok kelihatan tua sekali ya gitu. Si kawan yang berwajah tua ini tadi bertanya, ente sebenarnya apa resepnya biar bisa kelihatan awet muda ini? Resepnya ya saya tidak ambil masalah, saya tidak suka berselisih. Apabila ada orang yang berselisih dengan saya katakan, ya ente benar gitu. Ente benar. Nah, terus si kawan yang satunya yang tadi, gimana ente kok mengatakan ente benar? Lah kalau ente yang benar gimana? Ya ente benar lah kalau gitu. Dipraktekkan langsung sama dia. Marah seperti ini yang saya tidak mau. Ente benar aja lah gitu. Ternyata kawannya yang tadi itu, yang cepat tua tadi itu memang selalu marah-marah. Dikatakan oleh kawan yang satunya tadi, ya sudahlah ente benar, ya seperti itulah gitu. Artinya memang kita tidak boleh marah-marah. Kemudian walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Aku bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala yang jiwaku ada di tangannya, bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada misk. Tapi ini tidak berarti kita tidak gosok gigi ya. Semakin bau maka semakin wangi menurut Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu. Antum harus tahu bahwa antum sekarang hidup di dunia, di tengah-tengah manusia, dan antum jangan mengganggu mereka dengan bau mulut antum itu. Maka pagi setelah sahur ya gosok gigi, dan kemudian setelah berbuka nanti gosok gigi. Di tengah-tengahnya antar waktu puasa tidak gosok gigi tidak apa-apa, tapi gosok gigi itu wajib. Karena apa? Itu tadi, jangan mengganggu kawan yang lain karena bau mulut antum yang diyakini semakin bau itu semakin seperti kesturi. Tidak seperti itu, tapi itu adalah kiasan. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu senang sekali dengan orang-orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa pasti bau mulutnya itu tidak enak. Senang dengan berpuasa bukan artinya itu ya. Senang dengan berpuasa bukan semakin bau mulutnya maka semakin orang yang tidak puasa saja bau mulutnya juga tidak enak juga. Tapi tidak seperti itu. Kemudian anak-anak sekalian, menjaga diri. Menjaga diri.
Innan nafsa idza syabi'at tamannat asyahawat. Kenapa banyak sekali orang-orang itu yang hawa nafsunya tinggi? Karena tidak pernah berpuasa. Tidak pernah apa? Tidak pernah berpuasa. Maka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Alfi langsung bangun. Tadi tidur Alfi, tapi waktu mendengar hadis ini langsung Alfi bangun, karena ini yang paling muhim hadisnya. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Al-ba'ah itu apa? Al-istita'a ala az-zawaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati, ini intinya di sini Alfi, bukan yang di al-juz'il awal minal hadis. Intinya adalah di sini. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Wija di sini adalah perisai juga. Wija di sini adalah tameng kita untuk menghadapi hawa nafsu. Tadi dalam muqaddimah saya mengatakan bahwa an-nafsu idza syabi'at tamannat asyahawat. Nafsu itu apabila semakin dia kenyang, semakin dia diberi nutrisi, maka syahwat nafsu itu akan semakin meninggi. Mafhum mukhalafahnya dari itu adalah bahwa saum, semakin banyak saum, maka hawa nafsu kita akan semakin menurun. Jadi bagi antum semuanya yang belum menikah dan ingin menikah, saya kira ya, tetapi belum bisa menikah, maka puasalah banyak-banyak. Alfi, puasa. Kemudian amalan yang lain adalah sahur. Yusannu lis-shaimi as-sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Dalam sahur itu ada berkahnya. Ndak, saya kuat mau puasa 2 hari, 3 hari, 4 hari tanpa sahur, tanpa buka, saya kuat. Bukan masalah itu. Bukan masalah antum kuatnya, tetapi ini adalah sunnah. Ini adalah sunnah. Saya setiap pagi itu ndak bisa bangun, biasa aja saya sampai buka puasa juga kuat. Bahkan kalau puasanya seperti di Norwegia sampai 18 jam, saya kuat juga. Bukan masalah antum kuat, tetapi masalahnya adalah ini adalah sunnah, amalan yang harus kita lakukan. Semakin banyak sunnah yang kita lakukan, maka semakin baik. Sunnah di dalam sahur ini bukan cuma sahurnya itu saja, tetapi mengakhirkan sahur itu juga sunnah. Mengakhirkan sahur. Saya sahur jam 10 malam saja, nanti tidak usah bangun sampai subuh. Tidak. Ya tapi kan saya kuat, bukan masalah kuatnya ya akhi, tetapi mengakhirkan sahur itu adalah sunnah. Ma qadru as-sahur, rentangan waktu antara sahur dengan subuh itu yang baik itu berapa? Qadra khamsina ayah. Kalau antum membaca Al-Quran khamsuna ayah, bukan ayatul dain atau apa yang panjang-panjang ya, tapi ayat yang standar gitu ya, panjangnya, maka panjang antara sahur antum dengan azan subuh itu adalah berapa? 50 ayat, membaca 50 ayat. Berhubungan dengan itu juga, selain mengakhirkan sahur, yusannu ta'jil al-fitr. Ini yang biasanya kita sukai, ta'jilul fitr. Allahu Akbar, udah makan gitu ya. Oh ternyata itu waktu Indonesia Timur, salah.
Kita lagi di Indonesia Barat. Dulu waktu di Mesir itu saya serumah sama Ustadz Setiawan itu. Mendengar azan itu kita sensitif sekali. Ternyata itu azan di daerah Ismailiyah yang memang duluan ya. Oh, azan. Waktu mau makan ternyata masih di Ismailiyah. Mataharinya belum sampai Kairo gitu ya. Oh, azan lagi, oh, ternyata masih di sana. Antum hati-hati. Takjilul fitr memang sunnah. Tetapi lihat azan mana dulu. Kalau azan Irian Jaya makan jangan makan dulu. Itu sunnah atau amalan yang harus kita lakukan. Kemudian yang harus dilakukan lagi tabah. Selain sabar tadi, tidak sering-sering marah, tabah. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah ihtisab. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah kalimat ihtisab. Ihtisab itu artinya tabah, sabar dengan segala musib, dengan segala cobaan di dalam puasa, dengan segala yang al-muharramat fi shaum, itulah yang dimaksud dengan ihtisab di sini. Ihtasaba ar-rajul waladahu, artinya seseorang yang diambil anaknya meninggal, kemudian dia sabar, tidak mencela Allah, dia tetap beribadah dengan sangat baik, itu adalah ihtisab. Itulah yang mempunyai ajr kabir, itu yang mempunyai pahala yang sangat besar sekali. Tabah. Kemudian sudah mulai siang. Kemudian yang selanjutnya adalah tarawih. Tarawih, alhamdulillah kita tarawih di sini dengan imam yang luar biasa sekali. Man qama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailatin. Sahahahu al-Albani. Orang yang sholat tarawih, sholat malam bersama imam sampai selesai, sampai bubar masjidnya, maka kutiba lahu qiyamu lailatin. Kutiba lahu qiyamu lailatin. Sholat, saya kemarin lihat ada tapi ini anak kecil ya, memang dia datang sebelum imam dan pulang saat bubar, tetapi tengah-tengahnya tidur. Itu la yuktab lahu qiyamul lailah. Yang yuktab lahu qiyamul lailah adalah yang mengikuti imam mulai dari awal sampai terakhir. Kemudian ada yang sangat ini sekali, pahalanya sangat besar sekali adalah umroh. Kita umroh pada saat Ramadan ini mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa sekali. Keutamaan umroh pada saat Ramadan itu ada dua, syaraful makan wa syarafuz zaman. Di situ ada keutamaan tempatnya. Umroh kan mesti di Mekah itu ya, mesti tawafnya di Ka'bah sana. Itu adalah syaraful makan. Wa syarafuz zaman, zamannya di bulan Ramadan. Ini ada dua keutamaan pada saat kita umroh Ramadan ini. Maka umroh Ramadan itu pahalanya seperti haji. Seperti haji. Menunggu haji sampai toburnya berapa? 40 tahun gitu ya. Wah, ini 40 tahun ini umur saya berapa ini? Kalau saya sekarang 47, berarti 87 tahun. Hal ana maujud inda idzin. Ketika kita berpikir ke sana, maka kita umroh pada bulan Ramadan. Tapi umroh Ramadan itu tampaknya juga cukup sulit sekarang ya, seperti haji juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limra'atin minal ansor. Ada salah seorang wanita dari Ansor. Rasulullah bersabda, "Kenapa kamu tidak haji bersama kita, wahai imro'ah, wahai wanita?" Wanita ini mengatakan, "Saya hanya punya dua
onta. Satu onta itu dipakai oleh suami saya dan anak saya untuk berhaji bersama engkau Rasulullah. Dan satu onta lagi saya pakai untuk membajak kebun saya, sawah saya. Begitu kata wanita ini. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Fa idza jaa Ramadan fa'tamiri. Fa idza jaa Ramadan fa'tamiri. Fa inna umratan fihi, seperti haji. Karena apa? Karena umroh pada bulan Ramadan ini pahalanya seperti haji. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Dua lagi, yaitu i'tikaf. I'tikaf di sini ya berdiam diri di masjid dan melakukan ibadah, melakukan membaca Al-Qur'an sampai khatam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa melakukan i'tikaf ini 10 malam terakhir, 10 hari terakhir pada Ramadan. Hatta tawaffahu Allah taala summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Setelah Rasulullah wafat, istri-istri beliau melanjutkan i'tikaf, kebiasaan i'tikaf Rasulullah ini pada 10 hari Ramadan. Apa boleh i'tikaf mulai awal Ramadan? Boleh i'tikaf mulai awal Ramadan, tapi yang dilakukan oleh Rasulullah memang 10 hari pada bulan Ramadan ini. Kemudian yang terakhir adalah memberikan buka puasa kepada orang lain. Dulu ada kampung Ramadan, kita sama-sama urunan untuk buka puasa. Sekarang pun di masjid kita alhamdulillah masih ada buka puasa, takjil bersama, bisa kita urunan untuk memberikan buka puasa kepada jamaah masjid ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqus min ajri sha'im syai'an. Orang yang memberi buka puasa kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan seperti, bukan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu, tetapi mendapatkan seperti pahala orang yang berpuasa itu tadi, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang melakukan puasa itu tadi. Itu memberikan puasa, membuka puasa Ramadan. Banyak sekali amalannya, termasuk membaca Al-Quran yang dilipat gandakan pahalanya. Setiap huruf alif lam mim, setiap huruf itu kita mendapatkan 10 pahala. Bukan alif lam mim mendapatkan 10 pahala, tapi alif sendiri berarti 30 pahala. Maka mari kita sama-sama mempergunakan waktu kita pada saat Ramadan yang penuh berkah ini, yang penuh rahmat ini, sehingga kita mendapatkan al-fawz fi ad-dunya wal akhirah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.